kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Marilah kita renungkan kembali makna daripada kita hidup ini. Tujuan kita hidup ini apa? Karena hidup itu begitu sebentar. Sementara kehidupan yang sebenarnya kelak di akhirat itu sangat panjang. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada nabi yang paling baik, yang paling sempurna selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab yang paling sempurna, mulai dari sahifah Nabi terdahulu sampai kepada kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil. Yang paling sempurna adalah kitab Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'duh. Yang dirahmati Allah dan saya muliakan para pengerusi Masjid Al-Aqsa Segedop. Ini sesuai dengan namanya. Jadi kalau dalam terminologi bahasa Arab, kalau jauh itu ba'idun, tapi kalau sangat jauh itu aqsa. Sampai barusan perjalanan kita agak sedikit terhambat karena adanya apa? Jam ya. Saya agak bingung juga masalahnya, kalau di Indonesia itu namanya macet. Nyampe Malaysia rupanya ganti nama jadi jam. Tapi di sinilah saya diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud pernah menyatakan, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan. Saya punya niat, Anda juga punya niat. Tapi keinginan kita semuanya tergantung kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dari semula kami sudah merancangkan berangkat agak awal. Awal kami berangkat, saya berserta yang mulia Al-Fadil Imam kita Al-Ustadz Haji Muhammad Faiz. Saya juga beserta istri, anak dan rombongan. Saya sampai di kota Kuching pada hari Khamis kemarin, dan ini merupakan lawatan yang kedua, karena kemarin di bulan Agustus saya juga ada jadwal di kota Kuching. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah menyampaikan maklumat, jika kalian semuanya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah turunkan kepada kalian, la azidannakum, maka niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang dimaksud. Wala in kafartum, dan akan tetapi jika kalian mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih sekali. Pada kesempatan yang mulia ini, para tuan, para puan, para pakcik makcik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 perkara yang kelak akan tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nadhalah Al-Aslami, Rasulullah menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi
wa kada rawahu ad-Darimi. Kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah. 500 tahun kita akan berdiri di hadapan Allah di yaumil qiyamah tanpa pengadilan. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, manusia dihadapkan kepada Allah, para malaikat Allah, para makhluk-makhluk Allah, semuanya berdiri di hadapan Allah tanpa pengadilan 500 tahun lamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya pada hari itu sampai kemudian Allah mempertanyakan kepada mereka 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Allah akan bertanya kepada seorang hamba di hari kiamat, yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Mulai dia lahir kemudian sampai kewajiban aqil baligh. Di saat dia punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan dari hal yang dilarang oleh Allah, umurnya dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk beribadah kepada Allah atau malah sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala? Umur yang Allah berikan kepada kita ini mahal. Sampai kadang-kadang dari daerah kami, dari Pontianak, jauh-jauh dia datang berubah ke Kota Kucing hanya untuk kesembuhan. Berarti nyawa itu mahal. Nyawa itu mahal. Jauh-jauh mereka datang dari Kota Pontianak ke Kota Kucing ini hanya untuk sekedar mempertahankan hidup. Maka Allah akan bertanya itu. Masa kita hidup ini selama 10, 20, 30 tahun, Allah akan mempertanyakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Apakah dipergunakan untuk sujud kepada Allah atau malah membangkang kepada Allah? Apakah dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah atau malah sebaliknya? Jangan sampai umur atau usia yang Allah tetapkan dalam hidup kita semuanya menjadi sia-sia. Maka kelak di yaumil qiyamah kita akan menyesal. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, kata Nabi, kaki kalian tidak akan bergeser di hari kiamat sampai Allah mempertanyakan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2 itu, kata Nabi, ilmu kalian itu kalian dapatkan dari mana? Dan kemudian kalian pergunakan untuk apa ilmu itu? Kita hadir di masjid ini luar biasa. Semoga ibadah kita, salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita, sujud kita, takbir kita, tumakninah kita, dan seluruh zikir kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sujud kita itu sudah benar, seandainya salat kita itu sudah tepat, sujud kita sudah benar, maka niscaya gunung itu akan datang ketika kita panggil. Karena nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah ketika kita sujud kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar dari hidup ini selain nikmat ketika Allah mengizinkan kita untuk sujud. Maka ketika kita mendengarkan suara adzan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah, ternyata telinga saya masih bisa mendengar panggilan-Mu yang baik, ya Allah. Masjid ini adalah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Apalagi kita membangunnya dengan bersusah payah. Janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas muka bumi ini karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka kelak Allah akan membangunkan istana terbaik di sisi Allah di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan mengingkari itu. Setiap ringgit yang Pak Cik datang ke masjid ini masuk ke tabung, apa namanya? Kalau di Indonesia nyebutnya kotak amal, apa itu? Sini nyebutnya apa? Hah? Tabung masjid. 1 ringgit, 2 ringgit. Apakah kita mengira itu biasa? La. Wallah.
semuanya akan menjadi saksi saudara-saudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ringgit yang dikeluarkan diniatkan karena Allah untuk memakmurkan masjid, untuk memudahkan para jamaah untuk salat di tempat ini, kemudian biar dibayarkan untuk listrik, elektrik ya, dibayarkan untuk untuk air conditioner, untuk air condition, itu semuanya akan dihitung oleh Allah. Dan kelak Allah akan membangunkan istana yang paling indah untuk para jamaah sekalian. Yang ketiga, Allah akan mempertanyakan, dari mana hartamu itu? Dari mana uang itu kamu dapat? Dan kemudian kalian infakkan untuk apa? Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sia-sia. Jangan sampai itu menjadi sia-sia. Karena sungguh harta yang paling baik adalah 1 ringgit atau kurang dari 1 ringgit, tetapi didapatkan dari perkara yang halal, kemudian diinfakkan kepada sesuatu yang halal. Dan seburuk-buruknya rezeki adalah rezeki yang didapatkan dari perkara yang haram, kemudian dihabiskan untuk perkara yang haram. 1 suap, apa suap? Ustaz Faiz, 1 suap itu apa bahasa sini? 1 suap. 1 suap sama ya? 1 suap dari perkara haram yang kita makan 40 hari 40 malam, Allah menolak salat kita. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Dan kita menganggap itu remeh, kita menganggap itu biasa, kita menganggap itu enteng. 1 suapan dari haram, perkara yang haram yang kita makan, kita bawa ke rumah, kita bagi untuk anak, kita bagi untuk istri, darahnya haram, dagingnya haram. Kemudian kita bawa sujud kepada Allah, apakah kita menganggap itu diterima oleh Allah? Tidak. Hati-hati itu. Kenapa saya sampaikan begitu? Di negara saya itu hampir tiap hari berita tidak lain, hanya rasuah. Saya bukan menjelekkan negara saya, tidak tuan-tuan. Kita ini bersaudara. Saya Muslim Indonesia yang datang dari sebelah sana. Hampir tiap hari para pakcik makcik doakan saya dalam sholat. Pakcik makcik tak menyadari kalau pakcik mendoakan saya. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Doa pakcik itu untuk saya. Saya balas pon di kampung saya di Pontianak. Saya jawab, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sadar kalau doa saya itu untuk saudara. Puluhan tahun kita saling mendoakan dan atas izin Allah. Malam ini kita dipertemukan dan ini adalah pertemuan yang sangat indah dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita tidak saja di masjid ini tetapi kelak ketika kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah ketika kita bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata Nabi, manusia itu tidak akan berpindah tempat, tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri sampai Allah mempertanyakan jasadnya, badannya dia pergunakan untuk apa. Tuan-tuan, para makcik, kita ini kaya tidak? Kita kaya? Apakah kita kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Jangan mengeluh karena kita, oh saya sangat miskin. Enggak. Kita ini kaya. Boleh kita hitung dari atas. Kita punya mata 2. Sebiji mata berapa harganya? Kalau mau dinilai dengan ringgit, berapa ringgit satu ini? Berapa? Ada yang mau jual ke? Tak ada, berarti mahal. Satu ini anggap ini 10 juta ringgit, sebelah lagi 10 juta ringgit. Turun lagi hidung. Biar pesek macam saya punya ini mahal ini. Karena Allah yang menciptakan. Telinga kanan kiri ini mahal. Lidah ini mahal. Tenggorokan ini mahal. Semuanya mahal. Maka jangan pernah kita menganggap diri kita miskin. Sebab orang yang menganggap dirinya miskin itu dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, kekayaan telah Engkau turunkan kepada saya, ya Allah, saya ini sudah kaya, ya Allah, ngapalah pula saya ini masih minta terus. Tapi memang itulah sifat manusia. Boleh saya tanya sama Tuan pengurusi? Ya, ismukum karim, namanya siapa Tuan?
Haji Sulaiman. Haji Sulaiman. Wah, ini sesuai dengan namanya, Nabi terkaya ini. Bismillah, bismillah. Seandainya Tuan Haji Sulaiman, seandainya, ini baru seandainya ya, paham bahasa Indonesia ya? Paham. Seandainya Haji Sulaiman seluruh kucing, maksudnya negara bagian kucing ini Allah hadiahkan sama Haji Sulaiman, mau tak? Allah hadiahkan untuk Haji Sulaiman seluruh kucing ini, dihadiahkan, Allah kasih hadiah. Mau tak? Kalau tak mau saya kasih haji sebelah aja. Tuan Haji, seandainya Allah kirimkan hadiah seluruh negara kucing ini, Allah hadiahkan untuk Tuan Haji. Iya, Pak Tuan Haji mau tak? Mau? Mau? Emang mata duitan lah. Begini kata Nabi, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya anak cucu Adam itu Allah berikan 2 lembah yang isinya harta semua, kata Nabi, niscaya dia tidak akan cukup dengan 2 lembah yang isinya harta itu. Labtagha thalithan, niscaya dia masih minta lagi sama Allah lembah yang ketiga yang isinya harta semuanya. Dia tidak akan cukup dengan itu. Yang mampu mencukup dirinya hanya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi dalam hadis yang berbeda, yang bisa mencukupi diri manusia itu hanya satu, berbahagia atas nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Labtagha thalithan, dia mesti minta yang ketiga, kata Nabi. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turaba. Tidak akan mampu mencukupi tenggorokan anak cucu Adam. Artinya dia tidak akan puas dengan itu. Coba, Tuan Haji Sulaiman sudah punya berapa kereta? Ada kereta tak? Masih minta lagi dengan Allah? Minta lagi yang baru. Istri punya berapa? Boleh minta lagi sama Allah? Tak dapat. Tak ada kemampuan. Luar biasa, jujur sekali Tuan Haji ini. Baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan mampu memuaskan manusia itu dalam harta kecuali apa yang mampu memuaskan dia, tanah. Maksudnya apa? Kematian yang dapat membuat dia puas. Wallahu yatubu ala man taba, dan sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat setiap orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, para pakcik, makcik, para jamaah sekalian yang berbahagia, malam hari ini insyaallah adalah malam yang kedua masuknya bulan Rabiul Awal. Malam kelahiran atau bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini Allah jadikan sebagai umat yang terbaik dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada nabi yang paling baik, yang paling sempurna selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab yang paling sempurna, mulai dari sahifah Nabi terdahulu sampai kepada kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil. Yang paling sempurna adalah kitab Al-Quranul Karim. Dan tidak ada umat yang paling baik mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, melainkan umat yang terbaik itu adalah kita, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan keistimewaan bagi kita. Bahkan selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi dalam Mustadraknya Imam Baihaqi, mengingatkan, selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau seandainya bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Adam, tidak mungkin aku menciptakan engkau. Maka selepas Nabi Allah Adam alaihi salam berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, karena Allah sudah mengingatkan kepada Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Ya Adam,
tinggallah engkau di dalam surga ini beserta istrimu. Boleh apapun kau makan, apapun boleh kau nikmati. Surga ini aku siapkan untukmu Adam. Hanya satu larangannya, jangan kau dekati kayu ini. Ternyata Adam diperdaya oleh iblis, dan kemudian Allah murka kepada Adam. Adam diturunkan ke atas bumi ini. Adam bersujud kepada Allah selama kurang lebih 100 tahun, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana 100 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. 100 tahun Nabi Allah Adam alaihissalam sujud sambil berdoa kepada Allah, sampai batu tempat Adam itu sujud cekung seukuran jidatnya Nabi Adam. Tapi Allah belum mau mengampuni Adam. Allah masih belum menerima taubat Adam yang 100 tahun. Sampai kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam dalam sujudnya teringat bahwa waktu di surga, Adam alaihissalam melihat tiang ars itu berdiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam terfikir, ya Allah, tiang ars itu berdiri kokoh. Ternyata tiang ars yang berdiri kokoh itu karena ada dua kalimat. Ada satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kalimat La ilaha illallah itu saya tahu, dan itu adalah kalimatun thayyibah lafzul jalalah. Tapi bagaimana dengan kalimat Muhammadur Rasulullah itu saya tidak tahu itu siapa itu. Dan kemudian Adam alaihissalam tanpa sadar mengucapkan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu Allah berfirman kepada Adam, Ya Adam, irfa' ra'saka qad ghafartu laka. Wahai Adam, angkat kepalamu, sungguh aku telah mengampuni dosamu Adam. Karena Adam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, 100 tahun lamanya aku bersujud kepadamu memohon ampunanmu ya Allah, tetapi engkau tidak mengampuniku ya Allah. Bersusah payah aku 100 tahun bertaubat ya Allah, tapi engkau tidak melihatku ya Allah. Tapi di saat aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau mengampuniku ya Allah. Kalau kalimat La ilaha illallah itu aku tahu itu adalah milikmu ya Allah. Tapi ketika aku membaca kalimat Muhammadur Rasulullah, aku tidak tahu itu siapa ya Allah. Ya Adam, dia adalah hambaku yang akan datang di akhir zaman nanti. Dia adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Dia adalah anak keturunanmu yang akan menyampaikan risalah, menyempurnakan risalah kenabian dan kerasulan. Maka karena kemuliaannya Adam, aku berkenan mengampuni dosamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Adam yang dosanya satu kali bertaubat kepada Allah selama 100 tahun, Allah tidak mengampuninya. Tetapi ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allah berkenan mengampuninya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah berkenan mengampuni dosanya. Lantas bagaimana dengan kita, seorang hamba Allah, umat terkasih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat, setiap waktu, ketika salat kita mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini diistimewakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita sudah masuk waktu Isya belum? Berapa menit lagi? Oh, belum lagi ya. Berarti nanti habis azan sambung lagi. Berarti kita sambung sampai jam 12 malam. Oh, boleh? Tak balik-balik waktu Pak Cik ya. Subhanallah, saya jauh-jauh datang dari Indonesia. Terima kasih, saya sudah disambut dengan luar biasa ini. Mudah-mudahan rezeki Pak Cik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, man ahabba ayyubsata
ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang, barang siapa yang cinta, Allah mudahkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka sering-seringlah kalian bersilaturahim. Silaturahim itu mudah. Ketemu dengan teman, la takhiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Dan sahabat Abu Hurairah, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah kalian menganggap ini perkara remeh. Jangan kalian menganggap ini perkara biasa, kata Nabi. Ketika kalian bertemu dengan tetanggamu, bertemu dengan sesama muslim, bertemu dengan orang lain, kemudian kamu tersenyum, pada saat engkau tersenyum itu, kata Allah, kata Rasulullah, ketika kamu tersenyum kepada orang lain, Allah menatap kalian dengan pandangan kasih sayang. Sesiapapun yang tersenyum kepada saudaranya, itu sedekah. Ketemu orang lain senyum, assalamualaikum, tabassum, senyum. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Cik? Alhamdulillah sehat walafiat. Saling doakan semoga Pak Cik sehat berbahagia, amin. Lepas tu yuk Pak Cik kita ngopi kat kedai. Lebih berkah lagi hidupnya. Mudah. Hidup itu mudah. Tetapi kadangkala kita itu menyulitkan sendiri. Apa menyulitkan? Pelik ya. Orang sini kata apa? Susah. Sama ya. Maka di majelis yang mulia ini, di masjid yang sangat berbahagia, di masjid yang sangat indah ini, mudah-mudahan Allah turunkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Lepas ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita ajarkan anak-anak kita tentang kebaikan agama ini. Nah, ternyata sedekah itu mudah. Kalau engkau tak punya uang, tak punya ringgit yang bisa kau bagi dengan orang lain, paling tidak engkau tersenyum kepada orang lain, engkau sudah bersedekah. Atau kata Nabi, kalau engkau tidak bisa bersedekah dengan senyumanmu itu, jangan membuat orang tersakiti. Itu juga sedekah. Ketika orang lain merasa tersakiti dengan sikapmu, maka orang lain tersakiti, pada saat itu Allah tidak senang. Maka ketika engkau berhenti dari keburukanmu dan orang lain tidak terganggu oleh keadaanmu, oleh sikapmu, pada saat itu engkau sedang bersedekah. Maka indahnya ajaran Islam, indahnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi adalah anutan kita semuanya. Karena Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sekali-kali aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam. Oleh karenanya para jamaah, para tuan dan puan yang dirahmati Allah, dari 4 perkara kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, marilah kita renungkan kembali makna daripada kita hidup ini. Tujuan kita hidup ini apa? Karena hidup itu begitu sebentar. Sementara kehidupan yang sebenarnya kelak di akhirat itu sangat panjang. Sebelum saya lanjut, boleh saya minum tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat Nabi yang sangat miskin kehidupannya, yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari sepanjang hidupnya tidak pernah punya rumah. Dia hidup hanya di sekitaran Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Sahabat Nabi lebih dari 300 orang yang tidak memiliki harta. Sahabat Nabi dari 300 orang, salah satu di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Rasulullah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari, dan nasihat ini kemudian disampaikan oleh Abu Dzar ketika menikahkan putrinya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Perbaharuilah kapalmu wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam.
Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbaharuilah bahtera imanmu wahai Abu Dzar. Karena persoalan kehidupan ini sangat sulit. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hatimu senantiasa teringat dan terpaut kepada Allah tentang kalimat ini Abu Dzar, maka kapal kehidupanmu yang akan mengarungi lautan kehidupan ini akan mudah engkau lalui dan engkau lewati. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Bawalah perbekalan secukupnya wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya perjalanan ini sangat jauh dan sangat panjang. Maksudnya, hidup di dunia ini sebentar. Akan ada kehidupan kedua, kehidupan alam kubur. Selepas kehidupan alam kubur akan ada kehidupan akhirat. Dan perjalanan di dunia ini hanya sebentar. Sementara kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan yang kekal. Maka mulai dari sekarang bawalah perbekalan amalmu. Karena perbekalan amalmu itu yang kau butuhkan nanti di akhirat. Perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Perbaikilah ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki tentang apa yang kau inginkan. Jika ibadahmu baik, maka Allah akan memperbaiki dirimu. Tetapi jika ibadahmu tidak baik kepada Allah, jangan pernah berharap Allah akan memperbaiki semuanya. Khalas? Kita lanjut nanti. Bismillah. Para pakcik, makcik, para tuan dan puan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebentar saja, karena insyaallah sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar yang nomor 2, khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Bawalah perbekalan secukupnya, dan perbekalan yang dimaksud oleh Nabi adalah perbekalan amal. Karena sesungguhnya akhirat hari ini cerita, dunia adalah nyata. Tetapi sesungguhnya yang cerita itu adalah dunia, karena kelak akhirat adalah kenyataan yang sesungguhnya. Selanjutnya yang ketiga kata Nabi, wa khaffifil himla, jangan engkau terlalu banyak membawa beban. Ringankan bebanmu. Fa innal aqabata qu'ud, karena sesungguhnya bukit kehidupan ini, bukit pendakian hidup ini sangat sulit wahai Abu Dzar. Kalaulah boleh kita terjemahkan dalam hidup hari ini, jangan terlalu banyak engkau mengambil amanah. Sebab amanah yang Allah bebankan kepada dirimu itu sudah sangat banyak. Badanmu adalah amanah dari Allah, hidupmu adalah amanah. Ilmu yang Allah berikan kepada engkau itu adalah amanah. Bagaimana engkau mempergunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, Allah akan mempertanyakan itu. Rezeki yang Allah berikan kepadamu dari 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, semuanya akan ditanya dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya wahai Abu Dzar? Jangan engkau mengira apapun yang kau lakukan tidak dilihat oleh Allah. Jangan kau berfikir apa yang engkau ucapkan tidak didengar oleh Allah. Bahkan setiap detakan jantungmu sedang dilihat dan didengarkan oleh Allah. Bisikan yang ada di dalam hatimu sedang Allah dengarkan wahai Abu Dzar. Janganlah engkau terlalu banyak membawa beban. Kurangi beban hidupmu. Sebab pertanyaan Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa Abu Dzar. Di hari kiamat kelak engkau tidak akan mampu menolong seseorang, dan seseorang tidak akan mampu menolong dirimu. Jangan kau menganggap bahwa anak yang Allah berikan kepadamu itu bukan amanah. Jangan kau berfikir rezeki yang Allah berikan kepadamu itu bukan amanah. Maka tetaplah engkau menjadi pribadi yang sangat baik wahai Abu Dzar. Jangan kau tertarik selalu kepada kehidupan ini. Kehidupan dunia ini hanya sesaat dan dia sebentar Abu Dzar. Kehidupan dunia ini menipu wahai Abu Dzar.
Janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau sahaja. Kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Maka berhati-hatilah dengan kehidupan ini yang engkau anggap itu membahagiakanmu, tapi justru pada akhirnya akan membuat engkau sengsara. Ketika engkau tidak punya sesuatu, engkau meminta amanah kepada orang lain, dan ketika orang lain memberikanmu amanah, jujurlah engkau dalam mengemban amanah. Jangan terlalu banyak beban dalam hidupmu. Ringankan, bahkan kau kurangkan. Jangan sekali-sekali engkau meminta sesuatu yang kau tidak sanggup untuk mengambil beban itu, karena pada akhirnya Allah akan mempertanyakan itu. Yang keempat, wahai Abu Dzar, wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam berbuat semata-mata karena Allah. Niatmu beribadah karena Allah, engkau sedekah karena Allah, engkau melakukan amal semata-mata karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena yang lain. Fa innan nakida basirun, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat maha melihatmu. Jangan entengkan persoalan hidup ini, jangan gampangkan persoalan hidup ini. Maka belajarlah dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Marilah kita kembali merenungkan tentang makna perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersusah payah dalam perjuangannya menegakkan tauhid, menegakkan aqidah, memperjuangkan agama Allah ini semata-mata untuk kita umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, seandainya salat Isya kita sebentar lagi adalah salat kita yang terakhir, mudah-mudahan itu adalah salat kita yang terbaik. Seandainya sujud kita saat ini, selepas ini adalah sujud kita kepada Allah sebagai sujud yang terakhir, mudah-mudahan itu menjadi persaksian kita di yaumil qiyamah. Seandainya duduknya kita malam ini sebagai duduk kita yang terakhir di masjid ini, mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi saksi kita, menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah semuanya kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Walaupun terjadi perbedaan di antara kita, jangan menganggap perbedaan itu, jangan menjadikan perbedaan itu sebagai cara untuk bermusuhan. Perbedaan yang ada selagi tidak mengarah kepada perpecahan adalah rahmat dari Allah. Jika sahabat dan saudara kita, keluarga kita hari ini belumlah Allah berikan kesadaran penuh untuk beribadah, ajak mereka, bimbing mereka ke jalan Allah. Seandainya kita menjadi orang baik, jangan pernah menganggap orang lain itu buruk. Jika seandainya kita bertemu dengan yang lebih tua, katakan dalam hati, ya Allah, Pak Ci ini usianya lebih tua dari saya, tentu ibadahnya lebih banyak. Dan ketika yang tua melihat yang muda, katakan dalam hatinya, ya Allah, betapa baiknya anak muda ini, tentu karena dia masih muda, maksiatnya pun masih sangat sedikit. Ketika kita bertemu dengan orang yang kaya, katakan dalam hati, ya Allah, alangkah baiknya orang kaya ini. Dengan kekayaan yang dia miliki, dia infakkan di jalan Allah. Dia tidak segan-segan berbuat baik di jalan Allah, membantu fakir miskin, meringankan beban yang fakir. Dia senantiasa berbuat baik di jalan-Mu. Tetapi ketika bertemu dengan yang miskin, katakan dalam hati, alangkah baiknya orang miskin ini. Dalam kemiskinannya dia tidak pernah mengeluh kepadamu, ya Allah. Dan karena dia miskin, tentu perhitungannya di hari kiamat akan lebih mudah. Ketika bertemu dengan yang lebih berilmu dan lebih alim, katakan dalam hati, ya Allah, alangkah alimnya orang ini, alangkah eloknya akhlaknya, alangkah baiknya bahasanya. Karena dengan ilmu yang dia miliki, tentu dia lebih banyak beramal dibandingkan dengan diriku. Dan ketika melihat yang awam, katakan dalam hati, alangkah awamnya orang ini, Allah. Tapi saya yakin dengan keawamannya, dia tentu lebih ikhlas di dalam berbuat. Dan ketika bertemu dengan orang yang berbuat maksiat, katakan dalam hati, ya Allah, orang ini memang tengah berbuat maksiat, tapi saya yakin dan percaya, tentu dia tahu bagaimana caranya dia bertaubat.
maka insya Allah hidup kita ini senantiasa berprasangka baik, bersangka baik kepada orang, berhusnudzon kepada orang. Apalagi kita mesti dan wajib berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Sebab hanya dengan berhusnudzon kepada Allah, hidup kita akan lebih mudah. Amaliyah kita yang kita lakukan tentu akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada para pakcik makcik yang telah hadir di masjid yang mulia ini, hadir di masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah, hadir di majelis ilmu ini. Terima kasih kepada segenap pengerusi Masjid Al-Aqsa yang ada di Segedop ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dicatat sebagai amal salih, dan kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum kita akhiri, sebentar lagi kita bersolawat sebentar saja, karena ini adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu masa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang berpuasa Senin dan Khamis? Kemudian Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku dilahirkan pada hari Itsnin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari itu pula Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Maka mari kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. البدر علينا منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.